Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu semua. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang teks fabel, yaitu tentang definisi, ciri, dan jenis-jenis teks fabel. Percayakah kamu bahwa belajar itu tidak hanya pada manusia? Kita dapat belajar pada apa saja yang ada di bumi. Misalnya, belajar pada alam, tumbuhan, atau binatang. Keseluruhan kehidupan jenis tumbuh-tumbuhan suatu habitat disebut flora. Sedangkan keseluruhan kehidupan jenis binatang disebut fauna. Pada pelajaran ini, kamu akan diajak memahami dan mencermati teks cerita fabel. Secara terminologis, fabel berasal dari bahasa Latin, yaitu fabula. Arti cerita fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel ini termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Cerita fabel sering juga disebut cerita moral, karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri teks fabel. Yang pertama, tokoh utama dalam cerita menggunakan binatang. Seperti yang sering kita tonton di televisi seperti serigala berbulu domba atau kancil dan kelinci, monyet dan buaya, dan lain-lain ya. Yang kedua, memiliki penggambaran moral serta karakter mirip manusia. Ketiga, binatang dalam cerita bertingkah laku seperti manusia. Bisa berbicara, bisa tertawa, dan lain-lain. 4. Umumnya memiliki alur cerita yang pendek dan sederhana. Kelima, karakter dari tokoh diuraikan dengan rinci. 6. Kata-kata yang digunakan mudah dipahami. 7. Biasanya mengkritik tentang sifat manusia, mendeskripsikan kaum lemah, serta keadaan masyarakat. 8. Gaya bercerita secara lisan. 9. Pesan atau tema kadang ditulis dalam cerita. Jenis-jenis teks fabel. Fabel mempunyai beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan asal-usul dan ruang lingkupnya. Terdapat 3 jenis antara lain. Teks fabel kedaerahan. Fabel yang bersumber dari daerah dan transmisi seadanya pada ruang lingkup daerah itu sendiri. Yang kedua, teks fabel Nusantara. Fabel yang bersumber dari daerah dan sudah menjalar ke semua kawasan Nusantara. 3. Teks fabel internasional, yaitu cerita yang bersumber dari suatu negara dan sudah menjalar ke seluruh dunia. Jenis teks fabel yang kedua adalah berdasarkan penggunaan latar belakang dan perilaku. Yang pertama, fabel alami. Fabel yang menumpangkan bentuk para aktor yang sesuai dengan perilaku aslinya. Yang kedua, fabel adaptasi. Fabel yang menumpangkan bentuk para aktor yang berbanding atau tidak sama dengan aslinya. Jenis fabel yang selanjutnya adalah berdasarkan isi dan kandungan ceritanya. Yang pertama, fabel jenaka. Fabel yang berisi cerita lucu dan membawa tawa pembaca. Kedua, fabel tragedi, yaitu cerita yang berisi kisah sedih dan membawa keprihatinan pembaca. Ketiga, fabel romantika. Fabel yang berisi kisah romantis dan percintaan pada binatang. Keempat, fabel heroik. Fabel yang berisi kisah perjuangan dan kepahlawanan. Jenis teks fabel yang terakhir dilihat dari waktu munculnya. Yang pertama, fabel klasik. Cerita yang telah ada sejak zaman dahulu, tetapi tidak diketahui persis waktu munculnya. Cirinya, ceritanya sangat pendek, temanya sederhana, kental dengan petuah atau moral. Sifat hewani masih melekat.
Yang kedua, fabel modern. Cerita yang muncul dalam waktu relatif belum lama dan sengaja ditulis oleh pengarang sebagai ekspresi kesastraan. Ciri-cirinya, cerita bisa pendek atau panjang. Temanya lebih rumit. Yang ketiga, kadang-kadang berupa epik atau saga. 4. Karakter setiap tokoh unik. Yang dimaksud dengan epik dan saga adalah cara menyampaikan cerita lebih banyak memakai perasaan para penulis serta banyak mengisahkan tentang kepahlawanan dan perjuangan. Terima kasih anak-anak ibu yang sudah menyaksikan video ini. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dan aspek kebahasaan teks fabel. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.